Oke, baiklah. Perkenalkan, nama saya Mitra Dani Pinem dari SMP Negeri 3 Merdinding. Di sini kita akan belajar materi bab 11 kelas 8 semester 2, yaitu tentang cahaya dan alat optik. Namun pada kesempatan kali ini kita akan fokus belajar tentang cahaya. Untuk alat optik nanti kita bahas pada video berikutnya. Langsung saja. Oke, pertama kita harus memahami terlebih dahulu apa itu cahaya. Cahaya merupakan salah satu contoh gelombang elektromagnetik. Nah, mengapa dia dikatakan gelombang elektromagnetik? Karena cahaya tidak memerlukan medium sebagai media perambatannya. Contohnya, sinar matahari, cahaya matahari bisa sampai ke bumi tanpa medium apapun. Kemudian, benda yang memancarkan cahaya dinamakan sumber cahaya. Sumber cahaya terbagi menjadi dua, ada sumber cahaya yang alami, kemudian ada sumber cahaya buatan. Sumber cahaya alami merupakan sumber cahaya yang menghasilkan cahaya secara alamiah dan setiap saat, artinya terus-menerus. Contohnya matahari dan bintang. Kemudian, sumber cahaya buatan merupakan sumber cahaya yang memancarkan cahaya karena dibuat oleh manusia dan tidak tersedia setiap saat. Artinya, cahayanya dapat redup dan mati. Contohnya lampu senter, lampu neon, dan lilin. Berikut merupakan sifat cahaya yang pertama, yaitu cahaya merambat lurus. Nah, kita misalkan di sini ada sumber cahaya. Nah, berikut ini merupakan sumber cahaya. Cahaya yang dihasilkan akan dipantulkan ke segala arah, termasuk ke arah ini. Nah, kemudian di sini ada sebuah benda yang menghalangi cahaya untuk lewat, sehingga daerah sini terbentuk bayangan. Nah, jika intensitas cahaya yang dihasilkan dari sumber cahaya tinggi, nah, pada bagian bayangan akan terbentuk dua bayangan. Pertama, bayangan yang lebih gelap, namanya umbra. Kemudian ada daerah yang bayangannya lebih terang, disebut dengan penumbra. Sifat cahaya yang kedua adalah cahaya dapat dipantulkan. Ketika cahaya mengenai permukaan yang datar dan licin, cahaya akan dipantulkan secara teratur, atau dinamakan dengan pemantulan teratur. Kita lihat gambarnya seperti ini. Ini merupakan cahaya datang mengenai permukaan benda yang halus. Kemudian cahaya akan dipantulkan secara teratur. Cahaya datang menyentuh permukaan benda yang datar, kemudian akan dipantulkan secara teratur. Nah, kemudian ada juga pemantulan baur. Nah, pemantulan baur terjadi apabila cahaya yang dipantulkan pada permukaan yang kasar. Biasanya disebut dengan pemantulan baur atau difus. Nah, gambarnya seperti ini, di mana permukaan benda itu kasar atau tidak rata, sehingga apabila ada cahaya datang, dipantulkan tidak secara teratur, arahnya bisa kemana saja, tergantung dengan kondisi permukaan benda yang dikenai oleh cahaya yang datang. Nah, secara normal pada permukaan benda yang rata atau pada kondisi ini adalah cermin, ini dinamakan dengan sinar datang. Kemudian saat mengenai permukaan benda, sinar akan dipantulkan sehingga dinamai dengan sinar pantul. Ini sinar datang mengenai permukaan benda, kemudian dipantulkan, ini namanya sinar pantul. Nah, besar sinar datang ini dapat dilihat dengan menarik garis normal yang tegak lurus terhadap bidang datar permukaan benda. Nah, besar dari sudut ini dinamakan dengan sudut I, atau pada buku itu disebut dengan simbol S. Sinar datang, besar sudutnya adalah ini. Besarnya sama dengan sudut R, atau disebut juga dengan S aksen. Jadi kalau di sini besarnya itu 25
derajat, di sini juga 25 derajat. Nah, jadi seperti itu. Sifat yang ketiga dari cahaya adalah cahaya dapat dibiaskan. Nah, seringkali kita lihat seperti gambar B berikut ini, sendok yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air seringkali terlihat patah. Nah, ini namanya pembiasan. Nah, mengapa terjadi pembiasan? Kita lihat, cahaya akan dibiaskan ketika melalui dua medium yang memiliki kerapatan yang berbeda. Kecepatan cahaya akan menurun saat dari udara memasuki air atau medium yang lebih rapat. Semakin besar perubahan kecepatan cahaya saat melalui dua medium yang berbeda, akan semakin besar pula efek pembiasan yang terjadi. Nah, jadi kuncinya adalah cahaya harus melalui dua medium yang memiliki kerapatan berbeda. Medium di sini adalah pertama cahaya melewati udara yang ada di sini, kemudian cahaya masuk lagi ke medium yang kedua, yaitu air. Nah, kerapatan dari dua medium ini berbeda. Kerapatan pada air itu lebih tinggi dibandingkan dengan kerapatan di udara, sehingga terjadilah pembiasan. Nah, begitu juga pada kaca. Nah, kerapatan kaca itu lebih tinggi dibandingkan kerapatan pada udara. Jadi sinar datang menyentuh permukaan kaca, cahaya akan dibiaskan. Nah, kemudian pertanyaannya, Pak, kenapa pembiasannya ke arah sini, mendekati daerah garis normal? Kenapa tidak ke sini saja? Gitu. Nah, itu bergantung pada arah datangnya sinar. Nah, arah datangnya sinar itu dari udara menuju ke kaca. Nah, udara itu memiliki kerapatan yang lebih rendah dibandingkan kaca yang memiliki kerapatan lebih tinggi, sehingga hasil biasannya itu mendekati daerah garis normal. Nah, seperti itu. Kemudian, sifat terakhir dari cahaya adalah cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Nah, jadi cahaya itu memiliki gelombang yang panjangnya dari 10⁻⁵ nanometer sampai dengan 10⁻³ meter. Nah, yang bisa kita lihat adalah cahaya tampak. Cahaya tampak adalah cahaya yang memiliki panjang gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Panjang gelombangnya itu pendek, berkisar 400 nanometer sampai 700 nanometer. Nah, jadi kalau kita lihat hanya daerah sini saja. Kalau diperbesar seperti ini, berkisar antara 400 ke 700 nanometer. Sedangkan panjang gelombang yang lain itu tidak bisa kita lihat menggunakan mata kita. Contohnya sinar gamma, sinar X, sinar UV, inframerah, gelombang mikro yang terdapat pada handphone, kemudian gelombang radio, ini tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat adalah cahaya tampak yang panjang gelombangnya itu berkisar antara 400 sampai dengan 700 saja. Setelah kita belajar tentang sifat-sifat cahaya, kemudian kita akan belajar tentang pembentukan bayangan pada cermin. Pertama, pada cermin datar. Nah, cermin datar ini seringkali kita gunakan, bahkan hampir di setiap rumah itu ada, karena cermin merupakan kebutuhan penting sehari-hari. Nah, saat kita melihat di cermin, maka akan muncul bayangan kita di cermin. Nah, jika kita lihat, bayangan terbentuk akibat adanya sinar datang. Nah, sinar datang ini akan mengenai cermin, kemudian dipantulkan. Nah, kemudian perpanjangan sinar pantulnya akan membentuk bayangan. Nah, S ini merupakan jarak dari benda ke cermin. Nah, jadi jarak ini disebut dengan S. Kemudian S aksen ini merupakan jarak bayangan ke cermin. Jaraknya itu sama. Jadi rumusnya S sama dengan S aksen, atau
jarak benda sama dengan jarak bayangan. Nah, kita lihat contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Sebuah sinar datang membentuk sudut 25 derajat terhadap cermin. Hitunglah sudut pantulnya. Nah, jadi di sini ada sebuah cermin. Kemudian ada sinar datang, di mana sinar datang ini sudut di bawahnya adalah 25 derajat. Nah, untuk mengerjakannya, pertama kita harus membentuk atau membuat garis yang tegak lurus terhadap bidang cermin, atau disebut dengan garis normal. Nah, kita buat garisnya. Nah, ini tegak lurus terhadap cermin. Nah, yang dimaksud dengan sinar datang, sudutnya adalah ini. Nah, sedangkan yang ditanya adalah hitunglah sudut pantulnya. Jadi setelah cahaya menyentuh cermin, akan timbul atau muncul pantulan. Nah, yang dimaksud dengan sudut pantul adalah yang ini. Nih. Jadi ini istilahnya adalah I, yang ini adalah R. Nah, yang ditanya adalah R-nya berapa. Nah, cara untuk mencarinya seperti ini. Ini merupakan segitiga siku. Nah, di mana besar sudutnya itu adalah 90 derajat. Kemudian diketahui besar sudut ini adalah 25 derajat, sehingga sisanya tinggal kita kurangkan. 90 kurang 90 derajat dikurang 25 derajat sama dengan 65 derajat, sehingga diketahui ini besarnya 65 derajat. Nah, besar I ini sama dengan R, sehingga di sini juga besarnya 65 derajat. Oke, jadi jawabannya adalah 65 derajat. Nah, kemudian di sini ada latihan yang bisa kalian kerjakan, di mana pada gambar ini terdapat dua cermin. Nah, cermin yang pertama dan cermin yang kedua. Yang ditanya adalah, perhatikan gambar di bawah ini, tentukan sudut pantul terakhir sinar. Nah, ini merupakan cahaya yang datang kemudian akan menyentuh permukaan cermin yang pertama, akan dipantulkan ke cermin yang kedua, kemudian dipantulkan lagi. Nah, pertanyaannya, berapa besar sudut pantul yang terakhir ini? Nah, silahkan dikerjakan terlebih dahulu, nanti kita bahas. Oke, udah dikerjakan. Oke, sekarang kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Kita lihat lagi soalnya. Perhatikan gambar di bawah ini, tentukan sudut pantul terakhir sinar. Nah, pertama, kita harus menghitung besar sudut pantul yang pertama. Caranya, kita buat garis normal yang tegak lurus terhadap cermin yang pertama. Nah, kemudian kita hitung berapa besar ini, berapa sudut sinar datang. Cara menghitungnya, ini besar sudut keseluruhan adalah 90 dikurang dengan 37. Nah, jadi 53 derajat besar sudut ini. Nah, kemudian di sini akan dipantulkan, membentuk pantulan yang kedua. Nah, sehingga di sini juga besarnya sama. Di sini besar 53 derajat. Di sini besarnya sama dengan ini, 37 derajat. Nah, di sini kita buat lagi garis normal yang tegak lurus terhadap cermin. Nah, pertama kita harus mencari berapa besar sudut ini, supaya kita bisa cari berapa besar sudut yang ini. Nah, caranya di sini ada dua nilai yang membantu, sehingga di sini bisa kita cari.
Nah, ini udah membentuk segitiga. Nah, segitiga itu besar sudutnya adalah 180. Nah, di sini ada 37, di sini ada 103, jadi tinggal kita kurangkan 180 dikurang 103 dikurang 30, 37. Hasilnya sama dengan 40. Jadi besar sudut ini adalah 40. Nah, kalau di sini kita udah tahu, kita bisa mencari tahu berapa besar sudut yang ini. Ini udah membentuk siku-siku. Jadi untuk menghitung besar di sini tinggal 90 dikurang 40 derajat sama dengan 50 derajat. Nah, di sini udah diketahui. Jadi otomatis di sini juga nilainya sama. Karena besar sudut ini sama dengan besar sudut ini. Jadi sudut pantul terakhir sinar adalah 50 derajat. Oke. Siapa yang betul? Oke. Aku harap semuanya bisa jawab betul. Bagi yang belum bisa, silahkan latihan lagi. Oke, tetap belajar di rumah. Salam semangat.